Kita dipanggil untuk mengikuti ajaran Yesus Kristus, menyangkal diri, mengikutinya, mengorbankan diri sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tantangannya adalah bahwa iblis mengalihkan kita supaya meninggalkan iman akan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 3 September 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja memasuki hari Minggu biasa ke-22. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pengorbanan diri Kristus menjadi daya hidup dan keselamatan kita. Kita dipanggil untuk mengikuti ajaran Yesus Kristus, menyangkal diri, mengikutinya, mengorbankan diri sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tantangannya adalah bahwa iblis mengalihkan kita supaya meninggalkan iman akan Kristus. Yesus datang ke dunia karena cintanya dan panggilan hidupnya
melakukan kehendak Bapa di surga. Maka menjadi cukup alasan jika kita diundang untuk mengikuti Kristus, mengingkari diri, dan mengangkat salib kita masing-masing, sehingga kita diutus untuk memanggul salib dan mewartakan sabdanya. Kehendak Allah yang harus terjadi dalam diri kita, bukan kehendak iblis, bukan pengaruh kejahatan, dan bukan supaya kita ini terasing. Dan jangan sampai kita jatuh dalam kuasa maut, dosa, dan kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, sharingkanlah dengan penuh sukacita salib Kristus dan Ekaristi, sumber dan pusat keluhuran martabat manusia dan keutuhan ciptaan dalam hidup bersama di setiap lingkungan. Marilah kita berdoa. Allah, kami telah Engkau segarkan dengan roti perjamuan surgawi. Kami mohon agar santapan cinta kasih ini meneguhkan hati kami dan mendorong kami untuk melayani Dikau dalam diri saudara-saudara kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.